Lilin. Lilin. Selamat pagi. Aduh. Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Selamat pagi. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Oke teman-teman, kita telah melalui hampir 1 bulan pertama di tahun 2024 ini. Dan sudah sepatutnya kita bersyukur atas kasih-Nya sehingga kita bisa hadir pada saat ini. Untuk itu, mari dengan berdiri kita sembah puji Dia, Tuhan yang suci dan maha kuasa dengan menyanyikan Suci, Suci, Suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki kebaktian kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Persilakan duduk. Oke, teman-teman, setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Namun seringkali dari kekurangan dan kelemahan kita, orang lain menganggap kita adalah rendah dan cenderung disingkirkan daripada dirangkul. Mengacu pada tema kebaktian hari ini, dibuang tapi tak terhilang. Yang mana kata dibuang ini yang berarti melepaskan atau menyingkirkan sesuatu yang tidak berguna. Kata dibuang mengacu pada sebuah objek yang biasa kita sebut sampah. Mungkin teman-teman dalam sepanjang hidup pernah mengalami keadaan dikucilkan, direndahkan, atau bahkan dibuang seperti sampah. Karena kekurangan dan keterbatasan kita. Pada saat mengalami kondisi tersebut, kita harus menyadari bahwa kita bukanlah orang yang tidak ada apa-apanya. Kita merupakan makhluk yang berharga bagi Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Bahkan di tengah keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan tetap menganggap kita sahabat yang selalu beserta dengan kita. Seperti tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 15 yang berbunyi, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yesus berkata bahwa kita adalah sahabatnya, yang mana sahabat berarti adalah berharga di hadapannya. Berbeda dengan sahabat yang kita punya saat ini, mungkin suatu saat sahabat atau kawan kita akan meninggalkan, merendahkan atau mengucilkan kita atas kekurangan kita. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang tidak akan meninggalkan kita, karena Dia adalah kawan yang sejati. Mari kita menyanyikan Yesus kawan yang sejati. Teman-teman, kalau tadi kita pernah merasakan kondisi yang dikucilkan ataupun dibuang, mari kita renungkan sejenak atas sepanjang hidup kita yang telah kita lalui. Apakah teman-teman juga pernah menjadi pelaku yang mengucilkan, membeda-bedakan status, merendahkan,
atau bahkan membuang sesama kita yang seakan-akan mereka tidak berguna ataupun tidak berharga bagi kita. Kita harus sadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan kelemahan yang justru Tuhan merelakan dirinya untuk berkorban bagi kita dan menjadikan kita berharga baginya. Mari teman-teman kita renungkan sejenak dan mengakui kesalahan kita terhadap Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengakui kami manusia yang sangat lemah dan penuh keterbatasan. Namun Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kami berharga melalui kasih penyelamatanmu kepada kami. Terkadang kami lupa atas kasih Engkau yang kami malahan mengucilkan, membeda-bedakan status, merendahkan atau membuang sesama kami. Terkadang kami menganggap bahwa diri kami lebih tinggi daripada sesama kami. Kami begitu angkuh atas diri kami. Kami menganggap diri sendiri lebih berharga daripada orang lain, yang padahal karena Engkaulah yang membuat kami berharga. Dengan sikap doa, mari kita menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Beri kami hikmat agar kami dapat selalu mengasihi, selalu rendah hati dan bisa merangkul sesama kami dimanapun kami berada. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman diundang untuk berdiri. Kita memasuki berita anugerah. Berita anugerah kita terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun menjadi ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Damai Kristus besertamu. dan besertamu. Teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan salam damai kepada teman di sekitar kita.
Sekalipun dunia yang besar ini menganggap kita tidak ada apa-apanya, namun selalu ingat akan Tuhan yang besarnya tidak terukur. Justru melihat kita berharga lebih dari apapun, karena Dia mengenal hati kita. Mari kita menyanyikan Kau Mengenal Hatiku. Oh, tetap masih berdiri ya doa pelayanan firman. Minta maaf, boleh berdiri lagi. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, betapa kami limpah dengan syukur karena kasih-Mu senantiasa kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Walaupun kadang kami mengalami berbagai macam pengalaman yang membuat kami bersedih, membuat kami terluka, bahkan menangis, kami tetap melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan terus yang menguatkan dan menghibur kami. Kami bersyukur untuk setiap karya kasih-Mu yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga rindu bahwa keberadaan kami boleh terus mewartakan kasih-Mu bagi sesama kami. Oleh karenanya kami membutuhkan firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus juga menolong setiap anak-anak-Mu di dalam pembacaan firman Tuhan dan juga perenungan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan firman Tuhan dan menghidupinya dalam keseharian kami. Berkati juga hamba-Mu sehingga apa yang sudah dipersiapkan boleh mendatangkan berkat dan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 demikian dituliskan. Yefta orang Gilead adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia anak seorang wanita pelacur, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Setelah anak-anak istrinya dewasa, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Tob. Di sana orang luntang-lantung bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon memerangi orang Israel. Ketika Bani Amon itu memerangi orang Israel, para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan marilah kita memerangi Bani Amon." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku? Mengapa kamu datang kepadaku sekarang pada waktu kamu terdesak?" Kemudian para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Memang sekarang kami datang kembali kepadamu. Jika engkau ikut dengan kami memerangi Bani Amon, engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Baik, jika kamu membawa aku kembali untuk memerangi Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, aku menjadi kepala atas kamu." Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengar sebagai saksi di antara kita, sungguh kami akan melakukan seperti katamu itu." Yefta pun ikut dengan para tua-tua Gilead dan bangsa itu mengangkat dia sebagai kepala dan panglima mereka. Semua hal itu disampaikan oleh Yefta di hadapan Tuhan di Mizpa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Dipersilahkan duduk. Kalau kali ini benar-benar duduk gitu. Oke. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini?
Wah, luar biasa. Walaupun cuaca di luar itu mendukung kita untuk apa? Tarik selimut lagi, tidur lagi gitu ya. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kebaktian pemuda gitu ya. Mungkin sebagian dari kita udah beberapa kali ketemu, wah pendeta ini gitu ya. Tadi juga siapa nih namanya yang baju putih? Iya, Vincent juga. Wah, ketemu lagi. Oh, bertemu bertahun-tahun lagi gitu ya. Oke, jadi sebagian mungkin belum kenal gitu ya, siapa ini gitu. Ada pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang. Ya, jadi saya mau perkenalkan diri supaya bisa kenal, harapannya bisa saling sayang. Ya, nama saya Pendeta Christina Simare-Mare. Namanya Christina Simare-Mare. Iya, saya pendeta gitu. Tapi saya juga seorang pejabat. Pejabat dalam arti peranakan Jawa Batak gitu ya. Papa saya Batak, mama saya Jawa. Oleh karenanya saya punya boru ya, jadi boru Simare-Mare. Beberapa orang menyebutnya kurang tepat gitu ya. Ada yang Simare-Marenya jadi Simamere. Belum lama ketika di rumah ada bunyi ting tong. Artinya ya bel, betul. Tapi ada apa? Ada paket gitu ya. Ya kan biasanya kalau ada ting-tong ternyata sekarang seringkali datangnya paket. Buat yang suka belanja online gitu ya. Paket datang terus saya tanya buat siapa? Iya itu buat Christina gitu ya. Seperti tertulis di namanya Christina Simare-Mire gitu ya. Waduh yang mana nih gitu ya. Tapi ya udah diterima aja, disenyumin aja. Terus tukang paketnya pergi gitu ya. Di beberapa tempat ada juga yang jadi diplesetin si rame-rame, kemudian ya enak sih rame-rame gitu ya. Ada juga kalau orang Betawi bilang marah apa? Ya mare kan ya, mare-mare mulu lu gitu ya. Nah itu yang nggak enak gitu ya, kayaknya nggak marah-marah deh gitu. Kemudian saya Jawanya dari yang kalau ngomong gini, kepriwe kabare? Nah lo dari mana ya? Wis pada mangan apa urung? Waduh, ini rooming banget nih, rooming gitu ya. Dari mana kira-kira? Tegal gitu ya. Tegal, ngapak ya. Orang ngapak, orang kepenak katanya kalau orang-orang ngapak ketemu kalau nggak ngomong ngapak nggak. Ada nggak yang dari Tegal di sini? Oh nggak ada ya. Bukan sih, saya memang bukan dari Tegal. Saya dari Gombong. Lah itu di mana? Gombong itu Kebumen, Jawa Tengah, ya. Saya sudah menikah. Minta maaf nih, waduh apaan? Pede banget gitu ya. Oh waktu itu saya masih jadi penatua ya, belum jadi pendeta. Iya. Saya sudah menikah dengan seorang pria, kalau nggak satu ya digembalain nanti ya Pak, gitu ya. Dan dalam pernikahan kami Tuhan karuniai 3 orang anak. Oh banyak anaknya. Dulu berdoa bergumul lama dikasih anak, kemudian ketika dikasih anak kayak hujan berkat. Yang pertama 6,5, yang kedua 4,5, yang ketiga 3 tahun gitu ya. Jadi yang ketiga sih bonus karena pandemi kayaknya ya efek di rumah aja. Enggak terus kok tiba-tiba hamil, kapan bikinnya? Oh enggak ya. Jadi kaget juga. Lah udah tenang aja kan ada suaminya. Oh iya ya benar gitu. Jadi cowok terus cewek. Puji Tuhan yang bonusnya. Saya tinggal di seberang GKI Gunung Sahari. Ya, basis pelayanan saya di GKI Gunung Sahari, jadi pastorinya tinggal nyebrang. Kira-kira begitu perkenalan dari saya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema tadi ya, sudah disebutkan juga oleh Saudara Wahyu, benar ya? Oke, betul ya. Dibuang tapi tak terhilang. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan bersama, kita tahu bahwa kita itu hidup bersama dengan, saya belum nyalain ya. Kita sadar betul bahwa dalam kehidupan bersama-sama itu tiap orang beda. Gak ada yang sama. Bahkan kembar sekalipun pasti beda. Ada bedanya gitu ya. Dan tiap orang juga punya latar belakangnya masing-masing. Mungkin latar belakangnya oke, baik, tapi mungkin juga punya latar belakang yang susah, yang kelam, yang buruk. Nah, kadang-kadang di tengah aneka macam perbedaan yang ada, termasuk salah satunya latar belakang, orang kemudian bisa pakai itu untuk mengapresiasi, untuk memuji. Tapi ada juga yang sebaliknya kemudian dipakai untuk merendahkan, untuk melecehkan, untuk mencela, gitu ya. Untuk kemudian menolak orang tersebut karena ternyata latar belakangnya nggak baik, nggak oke.
Dan pernahkah teman-teman di sini, saudara-saudara di sini ngalami punya pengalaman dilecehkan, dibeda-bedain, disingkirin, ditolak? Ada yang punya? Ya, biasa kalau ditanya tuh suka malu-malu gitu ya. Saya mau sharing sedikit. Suatu kali ketika saya masih mahasiswa, saya praktek di sebuah gereja gitu ya. Saya mimpin sebuah persekutuan. Lalu kemudian waktu itu saya jadi pemimpin liturginya, jadi MC-nya gitu ya. Dan kemudian ada kata-kata yang saya pakai dan rasanya kata-kata itu yang biasa juga dipakai. Waktu itu ada calon pendeta di situ gitu. Tetapi ternyata kata-kata itu kemudian membuat salah satu orang yang hadir, waktu itu penatua juga, tapi penatua di sini mah baik-baik gitu ya. Dia bilang bahwa kenapa pakai kata-kata itu gitu ya. Padahal waktu itu cuma silakan kepada anggota keluarga yang mau menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata, tapi kenapa atau berpatah-patah kata, saya bercanda gitu. Biasanya calon pendetanya pakai itu juga, saya ikutin gitu ya. Ternyata waktu saya yang pakai enggak, saya ditegur di tengah-tengah persekutuan, ada orang banyak juga gitu ya. Saya kaget, shock gitu. Loh, kenapa nggak boleh pakai berpatah-patah kata? Kata dia tuh nggak oke, nggak sopan, nggak baik gitu ya. Baik, ya silakan keluarga sambutan. Tetap tegar, tetap tenang di depannya. Tapi begitu selesai, saya langsung cari toiletnya di mana Bu gitu ya. Ke toilet saya nangis-nangis. Gitu ya. Saya ngerasa bahwa pada saat itu saya direndahkan, saya dihina, gitu ya, dipermalukan di depan banyak orang dan merasa bahwa ketika dipakai oleh yang ini oke. Kenapa ketika saya nggak oke? Oh mungkin karena saya masih mahasiswa praktek, ya, masih belum dalam posisi yang calon pendeta mungkin gitu. Jadi dengan latar belakang masih mahasiswa, masih praktek di negeri orang gitu ya, di gereja orang, hal itu saya alami. Dan pengalaman itu ternyata membuat saya bersedih, membuat saya terluka. Membuat saya merasa bahwa aduh kok gini amat gitu ya. Lagi proses belajar sebagai calon pendeta. Mungkin kita juga punya pengalaman dilecehkan, dibeda-bedakan, disingkirkan, bahkan ditolak karena status ekonomi kita beda dengan yang lain. Atau mungkin karena status sosial kita beda. Atau bahkan mungkin karena fisik kita nggak sama dengan yang lain. Atau karena banyak hal lain yang melekat dalam diri kita. Yang sebenarnya mungkin itu juga nggak bisa kita ubah. Ya itu udah dari sononya, udah dikasih Tuhan begitu. Saya sempat nggak pede karena hidung saya pesek. Ya, kalau dipegang tuh kayak nggak ada tulangnya, ya sebenarnya ada tulangnya gitu. Ini minta maaf yang pesek-pesek bukan lagi gitu ya. Tapi waktu itu sempat nggak pede juga. Dan puji Tuhan dapat suami rada mancungan, ya perbaikan keturunan gitu. Tapi kan nggak bisa ubah. Ya emang udah dari sini. Ya walaupun sekarang ada operasi plastik, saya nggak memilih untuk operasi plastik gitu ya. Ada hal yang kita nggak bisa ubah dalam diri kita. Dan ternyata hal yang gak bisa kita ubah itu dipakai orang untuk ngelecehin kita, untuk ngerendahin kita, untuk singkirin kita, bahkan tolak kita. Ya. Tetapi penghiburannya buat kita adalah mari kita renungkan setiap manusia dengan latar belakangnya itu berharga di hadapan Allah. Setiap kita berharga, bahkan setiap kita dijadikan biji matanya. Sebuah hal yang sangat berarti kalau kita nggak ada mata atau ada mata tapi nggak berfungsi dengan baik, kita nggak bisa melihat keindahan hidup ini. Mata adalah jendela dunia dan kita dijadikan biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ini identitas kita. Walaupun ada banyak hal yang melekat dalam diri kita yang mungkin membuat orang merendahkan kita, menyingkirkan dan menolak kita, tetapi identitas sejati kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Kita dijadikan biji matanya, kita adalah anak kesayangannya, kita ahli waris kerajaan sorga. Itu identitas kita. Ya. Oleh karena itu sejatinya ketika kita jalani kehidupan, kita mestinya mampu mengalami situasi-situasi berat, bahkan ketika kita disingkirkan dan ditolak. Kita mau belajar dari bagaimana Yefta yang pernah juga mengalami pengusiran, diusir dari keluarganya, dari saudara dan masyarakat di sekitarnya karena latar belakangnya. Karena dia adalah anak perempuan Sunda, anak pelacur. Setelah dewasa Yefta diusir karena aku nggak mau gitu ya. Orang tuanya berpikir bahwa jangan sampai nanti dia kemudian dapat warisan. Ya, keluarganya, masyarakatnya menolak
untuk ia tetap ada menjadi bagian mereka. Ia disingkirkan, ia ditolak, ia dibuang, ya. Tetapi kita belajar bahwa ternyata sekalipun ia dibuang, ia disingkirkan, ia ditolak, dia nggak terkungkung dalam luka dan kepahitan. Ia lanjutkan kehidupan. Sakit nggak? Sakit lah kalau kita ditolak. Sakit nggak kalau kita dibuang? Kita dianggap bagian yang lain. Padahal jelas-jelas kita jadi bagian keluarga itu. Kita sakit, kita terluka, kita menangis. Tetapi ternyata Yefta, walaupun dia harus pergi meninggalkan rumah keluarganya, ia ditolak, terbuang, ia gak terkungkung dalam perasaan lukanya, bahkan gak menjadikan itu kepahitan, ia terus tetap jalani kehidupan, ia lanjutkan kehidupannya. Bahkan Yefta berhasil mengumpulkan beberapa orang pengikut dalam kelompok itu, dia merasa diterima dan ia bisa melakukan walaupun sebenarnya kurang baik juga ya. Dia bikin jadi perampok, dia atur strategi sedemikian rupa, jadi dia bisa berperang, dia punya siasat, rencana, strategi yang baik. Dan akhirnya itu didengar, disadari oleh para tua-tua Gilead, tempat ia berada sebelumnya, asal dia. Dan ketika saat itu bangsanya orang Israel melawan Bani Amon kemungkinan mengalami kesulitan untuk menang, di situasi genting, di situasi butuh pertolongan, datang ke Yefta. Kalau kita tadi udah disingkirin, dibuang, terluka, orang yang nyingkirin kita datang, kita akan bereaksi apa? Rasain, ya, syukurin. Mungkin kita akan, itu dulu sih gara-gara gak terima aku, buang aku gitu ya. Mungkin itu dijadikan momen buat kita balik untuk kemudian melecehkan, merendahkan ya, orang tersebut. Mungkin itu dipakai untuk kita kemudian membanggakan diri kita. Mungkin dipakai juga untuk kita makin tepat nih saatnya untuk balas dendam. Tapi dalam situasi genting itu ketika para tua-tua Israel datang kepada Yefta, ya, ketika Yefta dibuang, ketika Yefta kemudian tidak dibutuhkan pada saat itu dan didatangi oleh orang-orang para tua-tua dari Gilead untuk bisa menolong bangsa Israel, ya, kita lihat bahwa ternyata yang dibuang itu gak terhilang. Ketika ia bisa keluar dari luka, bahkan gak menjadikan kepahitan, ia bisa melanjutkan kehidupan, ia gak terhilang, bahkan kemudian yang dibuang itu dirangkul, ya, dirangkul kembali, walaupun di dalam situasi yang terdesak, yang memang butuh, ya. Tapi kita lihat bagaimana reaksi dan tanggapan Yefta dalam situasi itu, ya, bahwa walaupun Yefta sempat bertanya, yo bukannya dulu kamu mengusir, ya, bukannya aku kemudian disingkirkan, tapi kemudian terjadi dialog satu dengan yang lain dan menyampaikan bahwa ya sekarang hanya dengan kekuatan pertolongan dari Yefta bangsa Israel bisa selamat. Kalau nanti menang akan jadi pemimpin, akan terhormat, ya, dipulihkan kembali kehormatannya, dan itu yang dijanjikan. Akhirnya Yefta menerima bagian itu dan Yefta berhasil membawa bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan berikutnya, dia bisa memimpin bangsa itu di kurun waktu tertentu untuk menjadi hakim untuk bangsa Israel. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Mungkin ini yang sempat dialami oleh para tua-tua Gilead, ya, yang jadi bahan refleksi juga buat kita, bahwa kita mau belajar. Setiap orang itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan hakimi, apalagi karena latar belakangnya. Kita juga mau berhati-hati nih, gak bersikap seperti orang-orang Gilead pada saat itu yang menolak Yefta, yang menyingkirkan dan membuang Yefta. Mungkin di sekitar kita, kita mulai tahu nih ada orang-orang yang kayaknya sesuatu. Ada orang-orang yang kayaknya gak bisa berdaya guna. Ada orang-orang yang kayaknya bisa jadi sumber-sumber konflik, ya. Atau ketika orang ini masuk ke kelompok kita, kayaknya
nanti malah bikin kelompok kita nggak populer, misalnya ya. Dan kita kemudian berusaha untuk tidak menerima. Hari ini kita dengar, setiap orang itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk bawa kebaikan, apapun latar belakangnya. Karena Allah menciptakan setiap orang tadi berharga. Oleh karena itu ayo jangan hakimi orang-orang di sekitar kita yang mungkin jelas-jelas kita lihat dia itu sesuatu. Yang mungkin jelas-jelas orang itu berbeda dari kita, tapi setiap orang berharga. Setiap orang itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Ya, dan kita juga mau belajar dari pengalaman Yefta yang dibuang, dihina, mengajarkan kita kalau kita yang mengalami direndahkan, dilecehkan, dibuang, ditolak, disingkirkan, yuk jangan jadikan itu luka batin dan kepahitan dalam diri kita. Kecewa nggak? Kecewa. Sedih nggak? Sedih. Menangis? Menangis. Merasa terbuang, tersingkirkan, tertolak, nggak diterima? Iya. Tapi kelola itu supaya nggak jadi luka. Kelola itu supaya nggak jadi kepahitan terus menerus dalam diri kita. Karena kalau kita terus menyimpan luka, kecenderungan kita akan jadi orang yang melukai orang lain. Kalau kita terus simpan kepahitan, kecenderungan kita akan bikin orang lain juga mengalami kepahitan karena sikap, tutur kata, dan perilaku kita. Yefta nggak berlama-lama dengan kepahitannya, ia bersedia untuk bantu bangsanya. Dan karena itu kemudian Yefta dipulihkan, dibuang tapi nggak terhilang. Ia dipakai untuk jadi hakim. Mungkin kita pernah mengalami perlakuan buruk di masa lalu kita. Dibuang, disingkirkan, dibeda-bedakan. Tapi yuk kita mau bergerak. Kita mau lanjutkan kehidupan itu. Kita nggak terpuruk terus menerus. Karena Tuhan pasti kasih kesempatan untuk kita nggak terus menerus terpuruk. Kalau hujan ya terus nanti pasti ada terang lagi. Hujan ya akan berhenti. Musim ya nggak selalu kemarau, musim ya akan ada penghujan. Walaupun sekarang kita bingung nih, ini musim penghujan apa musim kemarau gitu ya. Tapi bagaikan roda hidup tuh terus berputar. Ya kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau di bawah ya suatu saat akan bangkit lagi. Ingatlah bahwa Tuhan baik dan dia selalu baik. Dia akan gak bikin kita terus menerus terpuruk. Tuhan senantiasa hadir untuk menyatakan kemuliaannya untuk semua ciptaan. Ya. Bahwa ia kan terus menyatakan karya kasihnya, menyatakan kemuliaannya buat kita. Ada sebuah kisah yang mungkin saudara-saudara juga tahu. Gloria, ya. Habis gelap terbitlah terang. Gloria natap Raja Hamel. Ya, dia sempat jadi tim paskibra, tapi kemudian diketahui bahwa ayahnya itu seorang, halo, nggak tahu ya teman-teman. Oke, soalnya ini kayaknya waktu itu belum ada TikTok kali ya, jadi nggak tahu. Sekarang yang viral di TikTok ketahuan. Ternyata ayahnya itu punya paspor ganda, paspornya Prancis dan kemudian Indonesia. Ya, ayahnya, itu yang punya paspor gandanya si itunya ya, si Glorianya. Ayahnya berkewarganegaraan Prancis sedangkan ibunya itu berdarah Sunda. Ya. Pada upacara 17 Agustus 2016 di Istana Negara, dia akhirnya cuman bisa ngeliat, menyaksikan atraksi teman-temannya dari bangku tamu undangan karena akhirnya dia enggak jadi tim paskibra untuk upacara di pagi hari 17 Agustusan ya, 17 Agustus. Tapi setelah selesai upacara, Gloria jadi satu-satunya siswi yang kemudian dapat undangan makan di Istana Negara bersama dengan tamu undangan yang lainnya. Sikapnya yang tetap tegar akhirnya membuat hati Presiden Jokowi luluh. Waktu itu wapresnya Yusuf Kala juga ya. Presiden dan wakil presiden memberikan izin Gloria untuk bergabung dengan tim paskibra waktu sore hari penurunan bendera. Ya. Presiden mempertimbangkan bahwa Gloria punya tekad yang nggak kenal menyerah, nggak putus asa, nggak menjelekan siapapun walaupun ia direndahkan, ditolak. Ya nggak bisa bergabung padahal udah sekian lama latihan. Apalagi tampak sungguh-sungguh untuk menghargai hukum, taat hukum. Bahkan dalam pernyataannya ia mengucapkan terima kasih waktu itu kepada Menkumham yang menegakkan hukum dengan benar.
Akhirnya Gloria bergabung sebagai tim Gordon pada upacara penurunan bendera 17 Agustus 2016. Ya. Yang sempat ditolak tapi kemudian ia nggak terhilang, ia bisa dipakai lagi. Mungkin kita sempat mengalami penolakan, mungkin kita sempat terhilang. Tapi bagaimana kita merespons kehidupan kita? Yuk, respons setiap pengalaman kita itu bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kalau sekarang aku dibuang, aku tertolak, aku dilecehkan, aku dihina, apa maksud Tuhan? Ayo pulihkan bersama dengan Tuhan luka itu. Ya. Respons setiap pengalaman bersama Tuhan supaya pengalaman itu jadi berkat buat kita. Buat saya sendiri ketika waktu itu saya direndahkan, saya belajar untuk tahu diri, siapa diri, untuk tetap melakukan apa yang baik, berhati-hati. Mungkin buat orang lain itu biasa, tapi ternyata bisa juga buat orang lain sesuatu. Saya belajar juga karena saya beda budaya, dulu saya dari Jawa, saya belajar juga mengalami shock culture ketika saya pindah berjemaat tempat-tempat saya lebih berhati-hati. Ya. Respon setiap pengalaman bersama Tuhan supaya itu jadi berkat. Melalui peristiwa itu saya menerima berkat sendiri. Dan pada akhirnya ketika kita merespon itu, kita dapat berkat dari pengalaman itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan dipakai untuk berkatin orang lain. Hati yang dipenuhi kasih itu akan membuat Tuhan leluasa untuk memakai kita untuk jadi berkat buat orang lain. Dan percayalah seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah terus kok turut bekerja bersama dengan kita untuk datangin kebaikan. Allah itu gak diem, Allah itu gak tidur. Allah terus bersama-sama dengan kita dan tahu betul apa yang kita alami. Ya. Dan Ia akan terus menyatakan kebaikannya buat kita. Dibuang tapi tak terhilang. Biarlah kiranya ini juga boleh meneguhkan kehidupan perjalanan kita. Sebagai pemuda dalam aneka dinamika pelayanan, dalam aneka dinamika kehidupan, cari jodoh, pekerjaan, atau yang sudah berkeluarga. Ya, apapun itu peran yang melekat dalam diri kita. Kita mau hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Supaya Tuhan boleh terus menyatakan berkat-berkat-Nya kepada kita dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh buat kita. Marilah kita berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang menghampirimu dalam doa ya Tuhan. Kami bersehati menaikkan syafaat kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami, menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terlebih ketika hari ini kami mendengar, untuk kami boleh hadir, menghargai setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami mau terus menghayati bahwa setiap orang berharga di hadapan Tuhan, hingga kami boleh menerima mereka, memperlakukan mereka sebagai ciptaan yang berharga, sebagaimana Engkau menciptakan mereka. Dan biarlah kiranya kami juga boleh merefleksikan kehidupan kami
Kalau kami mendapati bahwa ternyata ada pengalaman-pengalaman luka hati yang kami alami karena perlakuan orang-orang di sekitar kami yang membedakan kami, merendahkan kami, melecehkan, menolak, menyingkirkan, membuang kami, kiranya Tuhan, Engkau yang mau pulihkan kami. Hari ini kami mau bawa ke dalam Kristus yang sudah memulihkan kami, yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Biarlah kiranya ya Bapa, kami mau tidak terkungkung dalam luka kami, bahkan kepahitan kami. Ajar kami untuk mengampuni orang-orang yang melukai kami, dan ajar kami untuk melanjutkan kehidupan dengan kelegaan dalam hati kami. Ajar kami untuk tetap mengelola kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan ajar kami terus untuk senantiasa maknai setiap pengalaman dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Hingga pada akhirnya kami menerima berkat Tuhan. Dan kami boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau anugerahkan kesehatan yang baik bagi kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau juga memberkati dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga supaya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Kami boleh juga saling menopang. Kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya pekerjaan kami boleh kami tekuni dengan baik dan boleh mendatangkan berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi supaya pelayanan kami boleh terus mendatangkan berkat Tuhan, boleh memperjumpakan kasih Tuhan. Iman jemaat pemuda boleh bertumbuh, kami boleh terus bergerak, berdampak menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama dalam persiapan pemilu. Biarlah dalam kampanye-kampanye yang ada, situasi negeri kami boleh tetap aman. Kami juga boleh tetap menghargai kehidupan bersama kami, walaupun kami mungkin berbeda pilihan. Tapi biarlah kami boleh tetap membangun kerukunan, keamanan negeri kami. Dan kami juga berdoa kiranya hikmat Tuhan menuntun kami untuk kami memilih pemimpin negeri kami. Dan biarlah kiranya ya Bapa, pada akhirnya pemimpin negeri yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Kami saat ini juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Herianto dan juga saudara Januar. Biarlah kiranya pertambahan usia yang mereka alami itu membuat mereka juga semakin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah bertepi dalam hidup mereka. Dan biarlah itu semua juga membuat mereka semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Untuk setiap pengharapan yang mereka miliki, kiranya Tuhan terus dengarkan dan kabulkan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke dalam kantong persembahan yang diedarkan atau dengan menggunakan QR Code. Bangsa
Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami renungkan dan kami pegang dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang ada pada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kebaktian kita akan berakhir dan kini marilah kita terus berproses dan bertumbuh yang berlandaskan pada Tuhan di tengah dunia yang keras ini, yang terkadang mengucilkan, merendahkan, dan membuang kita layaknya sampah. Biarlah kita yang merasa terbuang ini, kita tidak terhilang karena kita tahu Tuhan melihat kita berharga lebih dari apapun. Sebagai makhluk yang berharga yang telah diselamatkan olehnya, mari kita salurkan cinta kasih kepada sesama kita dan terus mengikuti panggilannya sampai akhir hidup kita. Mari kita nyanyikan Sampai Akhir Hidupku. Dan
saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persilakan untuk duduk dan bersalat teduh sejenak. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Oke, kita akan masuki pengumuman singkat aja. Oke, adakah di sini teman-teman yang baru pertama kali datang di Kebaktian Pemuda? Ada nggak? Ada ya? Oh, ada satu. Ada lagi? Kayak ada 2 atau 3 tadi, enggak ya? Oh, nggak ada contekan. Oke, tadi ada yang angkat tangan, bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman di Pemuda ini? Boleh. Halo, ya. Dari mana? Oh, Bali. Oh. Ya, pulau, bukan benua ya. Oke. Oke, selamat datang Nando. Semoga minggu depan bisa ikut ibadah lagi ya, Nando. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Ada. Siapa? Oh, sebelahnya Koyaran. Bener, baru pertama kali. Oh, oke. Silahkan memperkenalkan secara singkat. Oh, Ruben dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Thank you, Kak Ruben. Berarti di sini liburan aja gitu ya? Atau Oke. Thank you. Nggak ada lagi? Udah ya? Cukup 2 aja ya? Oke, nextnya Kebaktian Pemuda dengan tema regenerasi akan dilayani oleh Saudari Julieta Enjeberta Wiraputri dengan penatuannya dilayani oleh Penatua Mulyawan Gunadi, liturgosnya ada Madeline dan musiknya ada Hansel, song leader ada Koifel dan Gabriela, multimedianya ada Regi dan Sandi, publikasinya ada Edward dan asyirnya ada Mariana dan Ko Hendrik. Selamat mempersiapkan bagi teman-teman yang berpelayanan minggu depan.
Oke, next untuk hari ini kita berterima kasih atas Pendeta Christina Simare-Mare dari GKI Gunung Sahari yang telah membawakan firman-Nya dengan baik, dan Penatua Yanto Penatua Yanto Yabanto, kalau salah penyebutan. Liturgusnya ada aku sendiri Wahyu, dan pemusik ada Daniela, terus song leader ada Kawirawan dan Jerlin, multimedianya dan soundnya ada Kak Yogi, publikasinya ada Novia Halim. Lanjut dulu ya, asyirnya ada Regita dan Ko Hendrik. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpelayanan di hari ini. Oke, ada ulang tahun hari ini. Ada Januar dan Ko Herianto. Oke. Aku baru ingat lagi, ternyata adik saya ulang tahun kemarin, itu yang ya, untuk merayakan yang ulang tahun hari ini, mari kita nyanyikan doksologi. Salah ya, selamat ulang tahun. Maaf ya, suruh maju doang, nggak ada kuenya. Oke, apa nih, interview singkat lah ya. Januar ulang tahun keberapa hari ini? Oh, 21. Oke. Iya. Oke. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu, ini adik saya, walaupun beda banget ya. Ulang tahunnya keberapa? Lupa juga. 19. Oke. 19 24. Oh iya benar 24. Oke, 19. Oke. Ada kesan-kesan enggak ada ya? Oke, harapannya gimana nih untuk tahun ini, tahun kedepannya? Singkat aja, sukses gitu bilangnya, sukses. Iya. Udah gitu aja, sukses ya semuanya, berdoa. Oke, thank you teman-teman. Ya, kita bisa lanjut lah ya. Lanjut, next. Oke, jangan lupa, mungkin minggu lalu kita udah share tentang seminar kenapa harus nyoblos yang akan dilaksanakan di hari ini, tepat setelah kebaktian ini, jam 11:30 sampai jam 2 di aula lantai 4 GKI Samanhudi. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan diri, boleh banget daftar hari ini juga gitu. Karena jangan sampai kelewatan makannya, enggak dong. Jangan sampai kelewatan seminarnya. Ini sangat penting ya untuk 5 tahun kita ke depan gitu. Oke, next. Oke, teman-teman, udah agak lama juga kita nggak olahraga bareng, dan minggu depan kita akan ada olahraga bareng di aula lagi. Di lapangan SMPK 2 Pembangunan P2, dan kita akan olahraga bareng yang jenis olahraganya yaitu basket 3-on-3 dan badminton. Ya, bagi teman-teman yang hobi banget nih badminton sama basket, boleh banget join untuk minggu depan ya. Bagi teman-teman yang bingung transportasinya gimana ke sananya, kita akan menyediakan mengakomodir transportasi untuk berangkat bareng-bareng. Bagi teman-teman yang mau daftar,
mau nanya-nanya boleh hubungi Ray-nya yang di belakang ya orangnya, oke, atau chat aja, bisa ke aku juga, oke. Oke, next. Oke, ini ada Easter Choir. Bagi teman-teman yang apalagi ya, mau melayani dalam bentuk paduan, dalam bentuk menyanyi bersama-sama, panitia Paskah mengadakan pembukaan, iya kan panitia Paskah? Nggak mungkin panitia Natal dong, Easter. Ya. Panitia Paskah membuka bagi teman-teman yang mau melayani bernyanyi gitu. Untuk join di Easter Choir ini yang akan berpelayanan di Paskah 31 Maret jam 10 sama jam 6 sore. Ya, latihannya akan dilaksanakan di aula lantai 1 GKI Samanhudi dimulai dimulai tanggal 3 Februari. Yang mana berarti minggu depan setiap Sabtu dari jam 10 sampai jam 12. Bagi teman-teman yang mau mendaftar bisa hubungi di nomor di bawahnya dan atau scan barcode yang tertera. Oke, next. Ya, kita juga nggak mau kalah nih. Vokal grup pemuda, Komisi Pemuda mempunyai vokal grup yang mana kita tiap hari Jumat latihan jam 7:30 sampai selesai gitu. Bagi teman-teman yang mungkin merasa Easter Choir nanti dulu deh gitu, pemuda aja dulu nggak apa-apa gitu teman-teman. Oh enggak gitu ya? Ya kalau misalnya mau dua-duanya nggak apa-apa teman-teman. Oke, bisa daftar juga di Ciaknes, nomornya di bawah atau Ciaknesnya langsung di belakang boleh gitu. Bagi teman-teman yang kesulitan pulang atau perginya, pulangnya aja sih, akan kesulitan pulangnya akan dianterin sama mobil gereja, ada ininya, akomodasinya gitu teman-teman. Next, oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.